أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bapak Ibu jemaah salat zuhur yang kami muliakan, kami doakan semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Allah beri kita rezeki yang penuh berkah melimpah ruah, dan kemudian semoga Allah kokohkan iman istiqomah kita sampai nanti kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, hadis yang diriwayatkan dari sahabat dan mulia namanya Thauban. Apa kata Rasulullah? Man faraqar ruhul jasad. Siapa yang berpisah ruh dari jasadnya, artinya siapa yang meninggal dunia. Wa huwa bari'un min salasin, dan dia terbebas dari 3 perkara. Dakhalal jannah, maka dia akan selamat dari siksa kubur, dia akan selamat dari siksa api neraka, dan kemudian dia sukses masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Yang 3 itu apa? Yang pertama kata Rasulullah, minan kibri, dari kesombongan. Yang kedua, wal ghululi, dari khianat. Dan yang ketiga, wad-daini, dari hutang. Siapa yang berpisah ruh dari jasadnya dan kemudian dia selamat dari 3 perkara, dia akan selamat dari siksa kubur, selamat dari siksa api neraka, dia kelak akan masuk ke dalam surga. Yang pertama, kibrun. Kibrun itu artinya sombong. Sombong itu apa? Banyak orang beranggapan yang sombong itu berjalan mendongakkan pandangan, menggusungkan dada. Maka sesungguhnya yang sombong itu bukan itu. Terus apa sombong? Kata Rasulullah, yang sombong itu adalah batorul haqqi wa ghamtun nas. Tak mau menerima kebenaran dan kemudian dia menyepelekan orang lain. Dia merendahkan orang lain, itulah yang sombong. Tak mau menerima yang benar, maka tak mau menerima yang benar, tak mau menjauhi yang salah. Ini kan sesungguhnya sifat-sifat orang kafir. Tahu benar tapi tak mau menerima yang benar, tahu salah tapi tak mau meninggalkan yang salah. Ini sifat orang kafir. Makanya kalau kita buka Al-Baqarah ayat 6, awal-awal Baqarah, Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu sama saja bagi mereka. Dikasih peringatan ataupun tidak, dikasih tahu ataupun tidak, enggak ngaruh, la yu'minun. Mereka tetap kan beriman. Itu sombong. Ditunjukkan kebenaran tak mau dia menerimanya. Ditunjukkan kesalahan, bukannya dia menghindar dari kesalahan, tapi malah kesalahan itu dia pertahankan. Abu Jahal sudah demikian rupa Nabi menjelaskan fakta Isra dan Mi'raj itu. Mustahil kau tuh Isra Mi'raj 1 malam Muhammad. Kami aja dengan kuda-kuda tercepat kami itu perginya aja 30 hari, baliknya 30 hari. Sekarang kau cakap 1 malam. Oke, aku buktikan. Apa buktinya? Maka kemudian Nabi katakan, Abu Bakar berkata, singkatnya, wahai Rasulullah, orang-orang ini kan tak tahu kalau sebelumnya kau pernah sampai ke Masjid Al-Aqsa. Wahai Rasulullah, kalau memang ya Rasulullah engkau telah berangkat Isra Mi'raj tadi malam, tolong ceritakan kepada kami yang hadir di sini nih. Ceritakan terlebih kepada orang-orang yang sudah pernah berangkat ke
Palestina itu rihlatash syita'i was saif, melakukan perjalanan dagang di musim panas dan di musim dingin. Orang-orang ini kan sudah pedagang-pedagang nih, sudah balik berkali-kali ke Masjid Al-Aqsa. Coba aku ceritakan kepada mereka ya Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah ceritakan sedemikian rupa, tonggaknya Masjid Al-Aqsa itu begini, pintu masuknya begitu, gerbangnya begitu. Betul Pak, Bapak kan sudah balik. Oh betul. Betul Pak, oh betul. Semuanya membenarkan. Tapi apalah daya, masih banyak juga yang mengingkari. Abu Jahal, Abu Lahab. Satu lagi kata Nabi, besok pas kafilah dagang kita pulang, tanya kepada mereka. Aku dalam perjalananku itu, aku tengok ada onta dari kafilah dagang kita itu yang tersesat. Kemudian aku tunjukkan, hai fulan, onta kalian ada di lembah ini, ada di lembah itu, ciri-cirinya begini dan begitu. Nanti pas kafilah dagang itu pulang, kalian tanya kepada mereka, betul tidak? Orang tak sabar menunggu kedatangan kafilah dagang Mekah itu. Akhirnya singkatnya ketika kafilah dagang, orang berbondong-bondong untuk menyusul kafilah dagang. Pak, betul kemarin ada onta kita yang hilang, warnanya begini, bentuknya begitu. Betul? Betul. Tapi apa daya, orang sombong tadi tak mau menerima kebenaran, kemudian dia juga menyepelekan orang lain. Tahu sholat itu wajib, tapi masih banyak yang tak sholat. Sombong. Tahu menutup aurat itu wajib, tapi masih tak mau menutup aurat. Sombong. Kemudian menyepelekan orang lain. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah, satu yang menyebabkan iblis terusir dari surga itu bukan karena dia berzina, bukan karena dia minum khamar, minum tua, tapi penyakitnya apa? Sombong, merasa diri lebih daripada orang lain. Ana khairum minhu, khalaqatani min narin wa khalaqatahu min turabin. Ya Allah, aku kan lebih baik. Aku kan kau ciptakan dari api, sementara kau ciptakan dari tanah. Masa yang api ini yang sujud pula kepada tanah? Masa saya yang paling pertama kerja di sini, tinggal di tempat sini, saya pula yang menjulurkan tangan kepada dia untuk minta maaf? Sombong. Ini yang pertama. Bebas dia dari sombong, selamat di kuburnya, selamat di yaumil qiyamah siksa api neraka, dia akan masuk ke dalam surga. Makanya Utsman bin Affan, kalau orang berbicara tentang neraka, dia tak terlalu khawatir. Kalau berbicara surga, senangnya luar biasa. Tapi kalau orang sudah bercerita tentang kubur, badannya mulai menggigil, air matanya mulai mengalir, bahkan dia mau pingsan. Sehingga orang bertanya, ya Amirul Mukminin, orang bercerita surga engkau senang, engkau bercerita tentang neraka engkau santai-santai aja, tapi ketika orang bercerita tentang azab kubur kok engkau sangat ketakutan? Maka kemudian apa kata Utsman bin Affan? Aku tak terlalu khawatir bercerita tentang neraka itu. Kenapa? Karena aku sudah didapat jaminan dari Nabi, bebas dari siksa neraka, aku dijamin masuk ke dalam surga. Tapi aku belum dapat jaminan, dapat garansi bebas dari siksa kubur. Yang kedua, wal ghulul, khianat. Bukankah khianat ciri-ciri dan tanda-tanda orang munafik? Ayatul munafik, salasah ciri munafik 3. Idza hadatsa kadzaba, berbicara dusta, wa idza wa'ada akhlafa, berjanji ingkar, wa idza tumina khana, apabila diberikan amanah dia berkhianat. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, sesungguhnya orang-orang munafik itu tempatnya di mana? Di kerak-kerak neraka, lain di muka, lain di belakang. Di depan kita disanjung, di belakang kita dicibirkan, menggunting dalam lipatan, pagar makan tanaman, musuh dalam selimut, kapin diam basuh pariamannya. Terakhir yang ketiga, dari apa? Minat daini, dan dari utang. Maka hati-hati Bapak Ibu, saya juga ini nasihat untuk diri saya sendiri. Hati-hati kalau kita berhutang. Jadi balik kita dari sini nanti Pak, usahakan tak ada lagi kita yang berhutang. Kalaupun ada di antara kita yang berhutang, buat wasiat, sampaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Oh saya berhutang Pak Ustaz, 3 tahun lagi saya bayar, cuman Pak Ustaz? Jangan. 2 tahun lagi boleh Pak Ustaz? Jangan. Apa sebab? Ada jaminan kita hidup setahun 2 tahun lagi?
Tak ada. Jangankan untuk setahun 2 tahun, sore aja nanti tak ada jaminan kita masih hidup. Sering kita mendapatkan kabar, oh baru tadi pagi aku sama dia, baru tadi aku bercakap makan dengan dia, tiba-tiba mendapatkan kabar dia telah meninggal dunia. Makanya waktu yang sangat dekat kepada kita adalah waktu kepada kematian kita. Oleh karenanya jangan ditunda-tunda untuk membayar hutang. Oh Ustaz, nanti saya akan dilunasi hutang saya oleh ahli waris saya. Yakin akan dilunasinya. Betapa banyak harta-harta wakaf hari ini yang kemudian diperebutkan kembali oleh ahli waris. Orang tua-tua kita dulu berbagi, nah itu tanah aku tuh dikasih buat siapno ya, itu buat sebulannya, itu aku wakafkan untuk masjid. Tidak ada hitam di atas putih. Kalaupun ada saksi-saksi sudah pada meninggal dunia semua. Mas tahu aku ini, namanya orang curang kan 1001 akan dilakukan. Maka jangan berharap kepada sesuatu yang tak pasti. Berharap kepada yang pasti aja masih mengecewakan, apalagi yang tak pasti sama sekali. Ustaz, pinjam di Ustaz agak sekian ke Ustaz. Oke, tapi tolong ya, tanggal sekian saya mau ujian S3 saya nih. Kalau tak ada duit nanti alamat saya tak bisa ujian nih. Nyusul lagi saya, berapa lagi saya bayar semester. Oke Pak Ustaz. Akhirnya apa? Karena saya berharapnya kepada duit yang itu, di hari yang ditentukan la salam wala kalam, tak ada kabar berita, di telepon tak diangkat, di WA tak dibalas, sakitnya tuh menusuk sampai ke sini Pak. Nah itu dianya. Jangan berharap kepada sesuatu yang pasti aja nih mau mengecewakan kita nih. Luar biasa janjinya, oke Pak Ustaz, mantap Pak Ustaz. Oh ternyata. Makanya kita yang hari ini berhutang jangan berharap kepada orang lain. Awak tak du pitih sekarang nih Pak Ustaz. Apa yang ada? Sawit. Jual sawit. Berapa luas sawit abang? Tak terlalu luas loh Pak Ustaz. Sedikit cuma. Di mana tuh dirimu banyak? Berapa? Ya sedikitnya Pak Ustaz. Segan pula saya nyebutnya. Berapa luasnya bang? Sejauh mata memandang Pak Ustaz. Sejauh mata memandang tak luas kecil kawan. Hutang abang berapa? 50 juta. Jual lah gak sehektar. Dari yang 150 hektar itu selesai hutang. Kita tak dihantu-hantui oleh orang lain. Makanya Nabi pun tak mau menyolatkan orang yang mati kalau dia masih berhutang. Saking Nabi marah kepada orang yang berhutang tak dilunasinya. Bahkan Nabi pun katakan, siapa yang menghadap Allah dalam keadaan siapa yang dia berhutang tapi dia tak mau membayar hutangnya, maka di sisi Allah dia dihitung sebagai maling ataupun pencuri. Maling ataupun pencuri. Siapa yang mati dia membawa hutang, maka semua kebaikan dia itu akan dipindahkan kepada orang yang menjadi dia berhutang dulunya. Bapak Ibu dimuliakan Allah, pada akhirnya kita bermohon kepada Allah semoga Allah bebaskan kita dari 3 perkara ini. 1 dari sombong, 2 dari khianat, 3 dari hutang. Mudah-mudahan kita benar-benar selamat di dunia, selamat di kubur, selamat dari siksa api neraka. Allah kumpulkan kita semua tanpa terkecuali dalam surganya dan mulia. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.